Isu perempuan dan isu yang sensitif perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Bekerja atau jadi ibu rumah tangga. Sukses yang disukai bukan hal biasa untuk perempuan. Berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif, dilema dan penghakiman yang tidak pernah dialami oleh laki-laki. Perempuan itu selalu multi peran. Tetaplah bangga dan bahagia menjadi perempuan. Kesetaraan gender sudah bukan hal yang asing, bukan? Di Indonesia sendiri, keadilan dan kesetaraan gender telah diperjuangkan sejak masa era Kartini, di mana emansipasi menjadi ujung tonggak kebebasan perempuan Indonesia untuk mengenyam pendidikan setara dengan kaum laki-laki. Kesetaraan gender atau juga disebut dengan keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Setiap orang memiliki akses, kesempatan, kontrol, dan memperoleh hak yang setara dan adil. Terwujudnya kesetaraan gender didukung oleh pemerintah melalui TAP MPR nomor 4 tahun 1999 yang berisikan dukungan untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan. Selain itu, konsep kesetaraan gender juga sejalan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menggarisbawahi bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Walaupun begitu, dilansir dari website resmi Sustainable Development Goals 2030 oleh PBB, di Indonesia sendiri, permasalahan kesetaraan gender masih menjadi tantangan bagi bangsa kita. Tak terkecuali dalam bangku perkuliahan, masih terdapat berbagai bentuk ketidakadilan terhadap salah satu gender, terutama perempuan. Salah satu bentuk ketidaksetaraan gender dalam lingkup perkuliahan seperti kurangnya perempuan memegang peran sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi maupun tim. Dalam menyikapi hal ini, BEM Fakultas MIPA Universitas Brawijaya membuat sebuah unit khusus untuk mengatasi permasalahan gender utamanya di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, yakni unit P3. Lantas, apakah sebenarnya unit P3 itu? Selamat sore Kak, sebelumnya boleh perkenalkan nama, prodi, dan angkatannya dari mana? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Elvina Fikri Fadila. Aku dari Matematika Angkatan 2023 dan adalah salah satu staf dari unit P3 BEM FMIPA UB 2024. Ya, perkenalkan, nama aku Intan dari Prodi Biologi Angkatan 2023. Oke, baik, izin jawab. Jadi, unit P3 sendiri itu dibuat agar dapat bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan kesadaran kesehatan mental. Jadi, kami ini berusaha agar mahasiswa ini lebih bisa berpartisipasi dan lebih aware gitu terhadap pemberdayaan perempuan dan juga kesehatan mental. Seperti itu. Jelasin dulu ya, jadi unit P3 itu adalah unit pemberdayaan perempuan progresif dari BEM FMIPA UB yang baru dibentuk itu sejak 2023. Nah, alasan dibentuknya unit ini tuh karena seperti yang kita ketahui bahwa di FMIPA sendiri itu kan masih banyaklah kekerasan seksual, terus mengenai kesehatan mental dan kesetaraan gender. Jadi unit ini tuh didirikan atau dibentuk untuk menyadarkan atau meningkatkan kesadaran dari warga MIPA untuk bisa lebih aware terhadap hal-hal tersebut. Karena kami ini unit P3 adalah bagian dari BEM FMIPA UB 2024, jadi tentu saja kami ini adalah pelayan bagi mahasiswa-mahasiswi dari FMIPA UB. Unit P3 ini ditujukan untuk warga FMIPA itu sendiri. Jadi untuk arah gerak kami sendiri, kami ini bergerak di bidang pencerdasan isu, perlindungan, dan juga pemberdayaan. Nah, implementasinya ini bagaimana? Kami mengimplementasikan di proker-proker kami. Program kerjanya contohnya seperti Pigment, itu seperti pencerdasan isu terhadap teman-teman FMIPA yang biasanya setiap bulan itu diupload di IG BEM FMIPA UB. Lalu contohnya juga ada Perspektif, itu adalah workshop untuk pemberdayaan dan pengembangan skill bagi teman-teman perempuan mahasiswa FMIPA UB. Jadi biasanya itu kita membuat konten bisa berupa video atau feeds atau poster apapun itu yang di-upload di IG BEM sendiri untuk mencerdaskan warga FMIPA itu sendiri. Nah, untuk kami menanggulangi permasalahan kesetaraan gender ini, kami implementasikan melalui program kerja yang udah aku sebutkan tadi ya. Contohnya kayak di dalam Perspektif itu tadi,
kita ini ingin untuk mahasiswi-mahasiswi FMIPA ini mengembangkan skillnya dan agar mereka itu lebih percaya diri serta tidak memandang hal-hal itu hanya berbasis gender saja. Lalu selain itu juga ada Pigmen. Pigmen itu adalah pencerdasan isu keperempuanan dan kesehatan mental. Itu setiap bulan kami akan upload konten di IG BEM FMIPA UB. Harapannya adalah agar teman-teman MIPA ini bisa lihat konten tersebut dan teredukasi gitu dengan kita. Mungkin kalau secara efektivitasnya itu lumayan efektif dan efisien ya, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unit T3 ini kan membuat video konten-konten lah yang untuk mencerdaskan warga FMIPA, yang kita tuh berharap warga MIPA itu ketika melihat tuh mereka jadi lebih peduli gitu terhadap hal-hal yang memang kita upload. Lalu, bagaimanakah tanggapan mahasiswa MIPA terhadap unit P3 dan program-program yang dijalankan? Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku mau wawancara salah satu teman kita nih. Halo, boleh perkenalan? Boleh. Namanya siapa? Nama aku Lira. Lira, kamu dari prodi mana nih? Dari prodi Matematika angkatan 2023. Oke, halo. Boleh tahu siapa namanya? Boleh, aku Lia. Dari prodi mana? Aku dari Prodi Biologi Angkatan 23. Boleh tahu namanya? Namaku Anastasia. Anastasia dari prodi Kimia. Kimia angkatan 2023. Unit P3 itu pemberdayaan perempuan progresif. Menurut aku unit itu tuh tentang kayak pemberdayaan perempuan gitu, kayak berhubungan sama perempuan. Nah, kebetulan aku tahu ya sama unit P3 yang ada di BEM ini, dan yang aku tahu itu P3 itu pemberdayaan perempuan progresif yang dimana biasanya mengangkat isu-isu tentang keperempuanan. Dari yang setahu aku ya, P3 itu unit BEM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, yang mana itu biasanya dia juga bergerak kayak di bidang kesehatan mental dan pokoknya yang isu-isu kekerasan seksual dan lain-lain sebagainya. Lumayan sering sih, apalagi kan kita di umur segini juga pasti aktif di medsos kan. Nah, biasanya aku tahu program-program dari unit P3 itu dari sosmed, terutama di IG. Nah, kalau ditanya seberapa sering, untuk akhir ini sering ya, karena kebetulan juga untuk yang program kerja yang aku tahu tuh kemarin lagi ada ini seminar tentang apa tuh namanya toxic productivity yang dilaksanakan oleh P3, dan itu juga mudah diakses oleh seluruh warga mahasiswa MIPA. Seberapa seringnya mungkin nggak terlalu sering ya, cuma beberapa 1 kali 2 kali aja yang aku lihat. Dan untuk kemudahan aksesnya menurutku cukup mudah, karena mereka juga menyebarkan informasinya itu lewat kayak grup dari Instagram dan lain sebagainya gitu. Dampaknya gede banget sih dengan adanya program kayak gini tuh, kayak perempuan lebih bisa dihargain gitu sih, itu garis besarnya. Kalau menurut aku dampaknya tuh ya besar banget ya, karena kan bisa apa ya, ada penanggulannya juga. Jadi kayak misalkan tidak hanya dikasih tahu akibatnya apa, tapi juga ada solusinya. Jadi bagi aku tuh besar banget, apalagi buat warga mahasiswa MIPA ini. Menurut aku cukup besar ya, karena dari arah geraknya mereka sendiri itu kayak misalnya tuh mereka ada isu kayak kekerasan seksual, itu mereka bakalan membantu mahasiswa FMIPA gitu yang apa ya, kayak Ada masalah gitu iya ya. ada masalah gitu. Mereka juga ada kayak program kerja safe space itu, Oh, iya. kayak apa ya, mahasiswa FMIPA ini bisa curhat-curhat gitu ke mereka. Partisipasi kayak ikut eventnya gitu belum sih. Kebetulan banget itu kalau nggak salah ya 1 pekan yang lalu aku pernah ikut yang seminar toxic productivity itu di MC. Aku pernah ikut itu yang. Mungkin aku pernah waktu itu berpartisipasi dalam kegiatan kalau nggak salah itu namanya Bersama waktu itu. Itu kayak workshop mengenai isu kesehatan mental, yang mana waktu itu membahas mengenai apa ya,
membahas mengenai kayak burnout sama kayak pokoknya masalah-masalah kuliah gitu. Aku memenuhi banget ya, karena kan pas di seminar itu ada sesi tanya jawab juga, dan adanya pembicaranya tuh yang nggak apa ya, abal-abal gitu, ada ininya juga, ada psikolognya juga ada. Oh, iya. Jadi langsung memapari materi yang ingin disampaikan, dan kita sebagai audiens itu bisa nanya sesuai kesukaan kita, kayak sangat enak gitu buat nanya. Dari setelah mengikuti kegiatan itu cukup memenuhi sih, karena dari aku sendiri mendapatkan insight baru mengenai burnout itu kayak gimana, ciri-cirinya, dan cara mengatasinya itu kayak gimana. Untuk saran belum ada, soalnya menurut aku sendiri juga programnya udah baik-baik gitu. Kalau saran sih mungkin sejauh ini apa ya, didisiplinkan lagi atau ditata lagi untuk panitia-panitianya. Untuk masalah programnya mungkin bisa lebih diperluas lagi jangkauannya. Mungkin aksesnya tadi kan emang cukup mudah, tapi lebih cara penyebarannya itu lebih variasikan lagi supaya banyak orang yang tertarik untuk bergabung dalam mengikuti program kerjanya gitu. Makasih ya atas udah mau wawancara sama aku. Oke, thank you. Makasih. Thank you Lira atas semua jawaban dari pertanyaan kami. Oke, bye-bye. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tanggapan mahasiswa MIPA terhadap unit P3 dan program-program yang dijalankan sangatlah positif dan mendukung. Mahasiswa mengapresiasi inisiatif P3 yang bergerak dalam pencerdasan isu, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan. Mereka merasa bahwa program-program seperti workshop pemberdayaan wanita dan konten edukatif yang diadakan oleh P3 sangatlah membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya kesetaraan gender. Dengan adanya unit P3, mahasiswa MIPA lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan bebas dari diskriminasi gender. Unit ini juga berhasil menginspirasi mahasiswa untuk mengambil peran yang lebih besar dalam memperjuangkan keadilan gender di lingkungan perkuliahan. Dukungan dan antusiasme yang diberikan oleh mahasiswa menunjukkan bahwa perubahan positif menuju kesetaraan gender di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya bukan hanya mungkin, tetapi juga sedang berjalan dengan baik. Kesadaran yang meningkat ini sejalan dengan semangat keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila, khususnya pada sila kelima, serta juga mendukung tujuan Sustainable Development Goals tahun 2030 oleh PBB. Dengan demikian, unit P3 BEM Fakultas MIPA tidak hanya menjadi agen perubahan di tingkat fakultas, tetapi juga berkontribusi pada perjuangan nasional dan global untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.